Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Sabda Sadik pada hari ini dengan tema orang tua bertanggung jawab untuk mewariskan hikmat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat itu sama dengan mengelola dan memanfaatkan dengan benar harta duniawi kita. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Saudara, mengapa orang tua harus mewariskan hikmat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya? Yaitu karena hikmat adalah penting untuk mengelola dan memanfaatkan dengan benar harta duniawi kita. Dan yang kedua, hikmat itu adalah keuntungan besar di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga, hikmat itu seperti dinding yang mengamankan, membuat keamanan dalam hidup kita. Yang keempat, mengapa orang tua harus mewariskan hikmat? Karena hikmat adalah sukacita dan kebahagiaan yang sejati bagi manusia. Takut akan Tuhan itulah hikmat dan itulah hidup. Di dalam Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10 dan Amsal 9 ayat yang ke-10 itu adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kelima, mengapa orang tua harus mewariskan hikmat kepada keluarganya? Adalah memberikan kekuatan kepada yang memilikinya. Hikmat menguatkan roh kita. Hikmat menguatkan kita untuk melakukan pelayanan di bawah tekanan atau penderitaan. Dan hikmat mengajarkan kita untuk tidak terlalu cepat melihat atau terlalu cepat dalam berkata-kata, dalam menanggapi sesuatu. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah." Itu adalah hikmat di dalam kehidupan kita setiap hari. Lamban untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata. Ayat 20 berkata, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu," ayat 21, "buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Jika kita menjadi pelaku firman, tidak hanya pendengar saja, dan kita melakukan, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, dalam ayat ke-22 Yakobus 1, saudara. Dan saya teruskan bahwa di dalam ayat 23 dalam Yakobus 1 berkata, "Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, lalu ia segera lupa bagaimana rupanya." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat
itu sangat penting dalam hidup kita. Bukan hanya pengetahuan, dengan pengetahuan kita diberikan hikmat. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita dengarkan, apa yang harus kita katakan di dalam kehidupan kita ini untuk melakukan segala sesuatu. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, saudaraku. Di dalam Roh Kudus, roh yang ada di dalam hidup kita, itu akan membuat kita menguasai diri kita, menyampaikan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pujilah nama Tuhan, saudara. Hikmat sangat penting, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam seorang penguasa, pemerintah yang kuat, pengusaha yang hebat, pengusaha yang berhasil, tentu ada hikmat di situ. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.